Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri Raudatun Nisa. Saya Jahratun Nabila. Saya Fitriani. Di sini kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul Model Dices dan Model Network. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Fitriani. Baik, model Dices. Menurut Dices, pendekatan sosiologi terhadap karya sastra pada hakikatnya merupakan pendekatan genetik. Pertimbangan karya sastra dari segi pandangannya asal-usulnya, baik yang bersifat sosial maupun individual atau kedua-duanya. Ia berpendapat bahwa nilai sosial atau yang menjadi penyebab asal-usul tidak dapat dipindahkan ke sastra atau yang menjadi akibat atau hasil. Tanpa perubahan apa-apa, sebuah novel belum tentu bernilai buruk apabila ia diciptakan dalam suatu masyarakat yang buruk. Menurut Dices, penjelasan tersebut menegaskan bahwa dalam situasi masyarakat yang buruk tidak akan berkorelasasi dengan hasil karya sastranya. Artinya, keberhasilan kualitas nilai karya sastra tidak sepenuhnya ditentukan oleh situasi dan kondisi, melainkan ditentukan oleh hubungan antara nilai sosiologi dengan nilai sastra itu sendiri. Menurut Ward, pendekatan ini bekerja melalui pemahaman sosiologi atau fenomenologi tentang individu dalam situasi sosialnya. Pemahaman mengenai pola-pola makna yang membangun realitasnya dan pemahaman mengenai definisinya terhadap situasi yang di dalamnya individu itu bertindak dan berinteraksi satu sama lain. Bertolak dari pemahaman tersebut, maka aplikasi kajian sosiologi fenomenologis bertolak pada dua masalah pokok yang harus ditangani. Yang pertama, memusatkan masalah yang berkaitan dengan validitas fundamental dari pemahaman interpersonal. Dalam hal ini, pokok masalahnya adalah pemahaman secara sosiologis. Yang kedua, pemahaman sosiologi fenomenologis ditekankan pada objek pemahaman, berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana seseorang dapat melampaui batas aktor sosial individual untuk sampai pada kelompok-kelompok sosial dan produk-produk kultural sehingga menjadi acuan untuk metode fenomenologi. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Jahratun Nabila. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah Fitriani baca, yaitu keaslian dan kreasi adalah produk-produk budaya dari kehidupan sosial yang secara metodologis merupakan pandangan sosial individu dan merupakan gejala dunia sosial. Suatu kenyataan bagi kajian sosiologi seni adalah penting karena pengetahuan artistik adalah bagian dari suatu pengetahuan total mengenai realitas. Lebenswelt yang koheren dalam kajian sosiologi fenomenologis. Pikiran bekerja pada tataran lebih dalam daripada studi empirik bahasa. Dalam konsep pandangan dunia, masyarakat diandaikan sebagai kesatuan yang padu dan hidup dalam satu pandangan dunia yang sama. Namun, pandangan dunia itu sendiri dihasilkan oleh satu kelompok sosial tertentu. Selanjutnya, menurut Walt 1919, sosiologi seni harus membatasi usaha pada isi-isi pikiran tertentu, pikiran-pikiran kelompok dan kelompok dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam hal ini, strukturalisme menyumbangkan suatu metode pemahaman tentang hubungan antara berbagai sistem kultural tertentu dan antara sistem-sistem kultural itu dengan keseluruhan unsur struktur itu sendiri. Selanjutnya, Walt 1975-93-97, Person menganggap urutan utama sosiologi adalah fenomena institusi dan pola-pola orientasi nilai dalam sistem sosial.
Adapun konsep kesadaran kolektif, ideologi total, dan pandangan dunia termasuk dalam sistem-sistem kesadaran kolektif, ideologi total, dan pandangan dunia termasuk dalam sistem kultural. Sistem kultural dibangun dari organisasi nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol yang memadu pilihan yang dibuat oleh para aktor, membatasi tipe-tipe interaksi yang terjadi di antara mereka. Untuk itu, suatu sistem kultural harus mempunyai konsistensi dalam derajat tertentu. Baik, saya akan membacakan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Menurut Deises, pendekatan sosiologis terhadap karya sastra pada hakikatnya merupakan pendekatan genetik. Pertimbangan karya sastra dari segi pandangan asal-usulnya, baik yang bersifat sosial maupun individual atau kedua-duanya. Janet Wolff dalam kajian sosiologi seni berkembang pemahaman mengenai kajian sosiologi fenomenologis. Kajian ini bertolak pada pemahaman Leavenworth, yaitu pemahaman terhadap sebuah dunia sosial. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.